Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, Guru Bidang Studi Matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10. Kali ini kita akan membahas sistem pertidaksamaan dua variabel linier dan kuadrat. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pertidaksamaan linier, kemudian kita sudah mempelajari juga pertidaksamaan kuadrat. Nah, kali ini kita gabungkan keduanya dalam suatu diagram kartesius. Bagaimana ya penyelesaiannya? Bagaimana ya? Oke, kali ini kita akan bahas tuntas ya. Cekidot langsung saja. Oke, untuk bentuk umumnya ya, pertidaksamaan yang pertama adalah pertidaksamaan kuadratnya. Y lebih besar itu sudah mewakili ya untuk tanda pertidaksamaan ada 4 ya, lebih besar lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Oke, Y lebih besar atau lebih kecil dari AX kuadrat tambah BX tambah C, ini untuk kurvanya. Kemudian Y lebih besar lebih kecil untuk MX tambah N, ini untuk liniernya. Oke? Nanti ketika kuadrat akan menghasilkan kurva yang terbuka ke atas atau kurva yang terbuka ke bawah. Kemudian nanti yang pertidaksamaan liniernya akan menghasilkan sebuah garis lurus. Oke? Untuk penyelesaiannya itu berarti adalah irisan dari penyelesaian kurva dan garis. Jadi kita cari penyelesaian untuk kurva, kita cari penyelesaian untuk garis, kemudian kita kolaborasi, kita cari irisan mana yang merupakan miliknya kurva dan miliknya garis secara bersama. Jadi milik keduanya itulah penyelesaiannya. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Untuk contoh soal, tentukanlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dan linier di bawah ini. Y lebih besar sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3, ini untuk kuadratnya. Kemudian Y lebih besar sama dengan dari X kurang 3, ini untuk liniernya. Oke, kita jawab saja. Kita jawab. Untuk langkah-langkahnya, kamu bisa lihat video sebelumnya bagaimana cara menyelesaikan untuk kurva. Kemudian juga kamu bisa melihat video pembelajaran tentang bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan linier. Tetapi jangan takut, kali ini akan saya ulang juga. Langsung saja. Langkah pertama kita selesaikan dulu yang kurvanya ya. Untuk Y lebih besar sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Oke. Langkah pertama kita samakan dalam bentuk persamaan. Berarti Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita tentukan titik potong. Oke. Untuk titik potong masih ingat? Ya, benar ya. Menyinggung sumbu X dan menyinggung sumbu Y. Yang pertama kita cari untuk menyinggung sumbu X. Kalau menyinggung sumbu X berarti Y-nya yang 0. Maka kita gantilah persamaan Y-nya itu dengan 0. Berarti X kuadrat kurang 4X tambah 3 sama dengan 0. Nah, jadilah persamaan kuadrat yang harus kita faktorkan. Kita faktorkan, kamu harus berpikir ada dua bilangan yang jumlahnya itu sama dengan minus 4. Dan kalau kamu kalikan hasilnya 3. Bilangan berapakah itu? Oke, minus 3 dengan minus 1. Minus 3 dengan minus 1. Minus 3 tambah minus 1 minus 4. Minus 3 dikali minus 1 hasilnya 3. Maka pemfaktorannya X kurang 3 dikali X kurang 1 sama dengan 0. Di sini X-nya 3, di sini X-nya 1. Maka titik potongnya 3,0 karena X-nya 3, Y-nya 0. Dan di sini adalah 1,0. Oke, langsung saja kita masuk menyinggung sumbu Y. Kalau menyinggung sumbu Y, berarti X-nya yang 0. Kamu gantikan nilai X di semua persamaan ini dengan 0. Maka Y ya, Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 ditambah 3. Dapatlah Y-nya 3 ya. Maka titik potongnya adalah 0,3 karena X-nya 0, Y-nya 3. Selanjutnya langkahnya adalah menentukan sumbu simetris. Untuk sumbu simetris, rumusnya apa? X sama dengan min B per 2A. Oke, kita balikkan lagi ke persamaannya. Di sini A-nya 1, B-nya minus 4, dan C-nya sama dengan 3. Masukkan nilainya. Berarti sama dengan
minus B, berarti minus ketemu minus 4 dibagi dengan 2 dikali 1. Ya, berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2, maka sumbu simetrisnya adalah X sama dengan 2. Kita masuk ke langkah yang keempat adalah menentukan titik puncak. Ya, titik puncak itu siapa? XP, YP. Titik puncaknya sudah diketahui ya, karena titik puncak itu adalah sumbu simetrisnya. Berarti XP-nya berapa? XP-nya sama dengan 2. Kita tinggal cari YP-nya. YP-nya gimana? Kamu tinggal substitusi nilai XP-nya ke dalam fungsinya. Fungsinya tadi kan Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 3. Berarti masukkan 2 ke dalam X-nya. Berarti 2 kuadrat dikurang 4 dikali 2 ditambah 3. Berapa ini? 4 dikurang 8 ditambah 3. Berarti ini minus 4. Minus 4 tambah 3 berarti minus 1. Maka puncaknya adalah 2, minus 1. Selesai untuk kurva. Kita lanjut ke garis. Tadi persamaan garisnya adalah yang dalam soal ya. Y lebih besar sama dengan X kurang 3. Oke, langkah pertama sama. Kita bentuk dia dalam bentuk persamaan, berarti Y sama dengan X kurang 3. Langkah kedua, kita cari titik potongnya. Oke, untuk titik potongnya kita pakai tabel ya, buka tutup. Oke, kita buat tabelnya. Nah, ini untuk si X, ini untuk si Y. Yang pertama X-nya yang 0. Kalau X-nya 0, kamu tutup si X. Cuma nampak si Y. Berapa Y-nya? Y-nya minus 3. Oke, kemudian kamu tutup si Y karena Y-nya yang 0. Ketika Y-nya 0, X kurang 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3. Kalau misalnya belum paham, boleh pakai yang menyinggung sumbu X dan menyinggung sumbu Y ya. Yang mana kamu pahami saja. Maka dapat kita simpulkan titik potongnya adalah cara bacanya ke bawah karena titik itu X, Y. Berarti 0,-3 dan 3,0. Sudah, kita sudah mendapatkan titik-titik yang akan kita gambarkan ke diagram kartesius. Kita masuk langkah kelima dan keenam, itu langkah yang terakhir ya, bagaimana kita menggambarkan titik-titik yang kita dapat tadi ya ke dalam diagram kartesius, kemudian kita berikan sifat daerahnya sehingga kita temukan daerah penyelesaiannya. Oke, saya sudah merangkum yang kita dapat tadi dari kurva maupun garis. Yang pertama kita gambar adalah kurvanya ya. Di sini diketahui titik potongnya itu ada 3,0, berarti di sini ya. Ini titiknya 3,0. Kemudian titiknya 1,0, di sini dia 1,0. Sudah saya tandai tanda merah ya. Kemudian 0,3 berarti X-nya 0-nya 3 di sini ya. 0,3. Kemudian sumbu simetrisnya X sama dengan 2, sumbu simetris yang akan membagi kurva itu sama besar. Kemudian puncaknya itu adalah 2,-1, berarti X-nya 2, Y-nya -1. Disinilah puncaknya 2,-1. Oke, saya akan menggambar lengkungan kurvanya, tetapi saya perlu garis bantu. Saya mengambil X sama dengan 4 ya. Kalau X sama dengan 4 nanti diperoleh Y-nya sama dengan 3. Kamu boleh cek ya. X-nya sama dengan 4, kamu substitusi ke kurvanya. Nanti diperoleh titik Y-nya itu sama dengan 3. Berarti kita samakan dia dengan 3. Disinilah dia titiknya ya. Karena kita hubungkan ketika X-nya 4 nanti Y-nya sama dengan 3. Oke, langsung saja kita gambar kurvanya kurang lebih. Inilah kurva yang menggambarkan Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 ya. Kemudian kita akan membuat garisnya. Garisnya tadi kan Y sama dengan X kurang 3 ya. Oke, X kurang 3 inilah titik potongnya. Kalau yang pertama 3,0 berarti di sini ya, 3,0 di sini. Kemudian 0,-3 berarti di sini ya. Saya hubungkan titiknya akan membentuk sebuah garis.
Oke, kita hubungkan. Setelah dihubungkan, inilah dia persamaan yang Y sama dengan X kurang 3. Nampak ya, yang merah itu adalah kurva, yang hitam ini adalah garisnya. Nah, setelah kita gambarkan, kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu menentukan daerahnya. Yang pertama, kita ambil titik uji ya. Titik ujinya berarti ambillah titik yang berada di luar garis atau kurva. Saya selalu mengambil titiknya 0,0 ya. Untuk yang pertama kan tadi Y-nya sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Oke, berarti kalau saya masukkan 0,0, Y-nya kita masukkan 0, Y sama dengan 0, gantikan X-nya juga dengan 0, berarti hasilnya 3 ya. Kamu bisa substitusi, nanti gantikan X-nya 0, kemudian Y-nya juga 0, dapatnya pembandingnya adalah 0 dengan 3. Nah, posisi 0 dengan 3, 0 itu adalah lebih kecil dari 3. Oke, kita balikan ke kurvanya, berarti Y lebih kecil sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Nah, posisi 0,0 itu di mana? Posisi 0,0 itu adalah di sini kan? Berarti di luar dari lengkungan kurvanya. Maka daerah yang di sini menggambarkan Y lebih kecil sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Paham ya? Oke. Dan di dalam kurva menandakan Y lebih besar sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Paham ya? Ini untuk kurvanya. Ini berarti kurva, ini kurva. Kemudian bagaimana untuk yang garis ya? Sama, kita titik uji ke dalam garis ya, 0,0 ke sini ya. Berarti gantikan Y-nya dengan 0. Tadi untuk kurva, ini untuk garis 0 ya. Gantikan dia 0 dikurang 3 berarti dia minus 3 ya. Jadi 0 dengan minus 3. Kita gantikan Y-nya 0, kemudian X-nya dengan 0, dapatlah minus 3. Pembanding 0 dengan minus 3, 0 itu lebih besar dari minus 3. Kita balikan ke persamaan garisnya, jadinya Y lebih besar sama dengan X kurang 3. Paham ya? Nah, posisi si 0 dengan garis itu berarti titik 0,0 itu adalah di atas garis. Nah, daerah di atas garis ini menjadi posisinya Y lebih besar dari X kurang 3. Paham ya? Maka di bawah garis daerahnya menjadi Y lebih kecil dari sama dengan X kurang 3. Paham ya? Oke, sekarang kita tentukan arsirannya. Yang diminta tadi dalam soal adalah daerah semua yang lebih besar. Kurvanya yang lebih besar, garisnya juga yang lebih besar. Oke, untuk kurva, di mana posisi dia lebih besar? Posisinya lebih besar berarti ke dalam. Untuk garis ya, kalau yang di atas adalah Y lebih besar sama dengan X kurang 3, kemudian yang di bawah Y lebih kecil sama dengan X kurang 3, yang diambil, kita ambil itu tanda lebih besar. Maka arsirannya adalah ke atas. Kamu bisa bayangkan nggak kurvanya, arsirannya di dalam kurva, kemudian garisnya ke atas. Kira-kira mana yang merupakan penyelesaiannya? Ya, otomatis ya. Kita menentukan daerah penyelesaian adalah semua daerah yang di dalam kurva. Saya beri tanda hitam ya. Berarti daerah HP ini semua yang di dalam kurva. Oke. Tetapi yang bawah ini tidak masuk. Kenapa? Karena dia terletak di atas garis. Terletak di atas garis berarti daerah yang ini, kemudian di dalam kurva. Ini aja ya, nggak boleh di sini, nggak boleh di sini, dan nggak boleh di sini. Dan yang kecil ini tidak termasuk arsiran karena dia berada di bawah garis. Maka HP adalah semua yang di dalam kurva kecuali yang kecil ini. Oke, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Al-Hijab, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.